Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita semua dapat melaksanakan kegiatan pengenalan lingkungan siswa di SMK Negeri 1 Rabu. Sebelumnya, Bapak ingin memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Nama Bapak Jeffrey, Jeffrey Endiana. Bapak di sini sebagai guru produktif desain permodelan dan informasi bangunan. Selain itu, Bapak juga ditugaskan sebagai kepala program dari jurusan desain permodelan dan informasi bangunan. Anak-anakku, pada kali ini Bapak akan menyampaikan materi, Bapak akan menyampaikan materi mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara. Bapak harap kalian tidak hanya melihat, Bapak harap kalian tidak hanya melihat, tapi kalian bisa mencatat rangkuman apa saja yang akan Bapak sampaikan. Nantinya Bapak harap dari rangkuman yang kalian buat ini bisa menjadi pembelajaran buat kalian mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara. Seperti itu. Baik, kalau begitu kita akan mulai saja materi yang Bapak sampaikan. Silakan perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kali ini kita akan mempelajari mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara bagi pemuda seperti kalian merupakan salah satu hal yang sangat penting sekali, karena pemuda merupakan ujung tombak dari masa depan bangsa. Pemerintah ikut bertanggung jawab mengemban amanat untuk memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi warganya. Bila rakyat bangsa Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran bangsa dan negara, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan bangsa dan negara, yang mengakibatkan bangsa ini akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah, bahkan jauh terpuruk dari bangsa-bangsa lain yang telah mempersiapkan diri dari gangguan bangsa lain. Sayangnya kesadaran berbangsa dan bernegara pada saat ini sudah mulai menurun. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tawuran antar warga, antar pelajar, lalu ketidakpuasan terhadap sesuatu hal itu sudah terbuka sekali, lalu perebutan lahan dan yang lainnya. Itu yang menjadi salah satu faktor penentu menurunnya kesadaran bangsa dan negara kita. Yang Bapak rasa ini harus segera selesaikan, harus segera diperbaiki. Hal lainnya yang dapat mengganggu kesadaran berbangsa dan bernegara di tingkat pemuda yang perlu dicermati secara sama adalah semakin tipisnya kesadaran dan kepekaan sosial di tingkat pemuda. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya peranan pemuda untuk membantu memediasi masyarakat agar keluar dari himpitan masalah, baik itu masalah ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain. Di sini kita juga bisa melihat nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Antara lain yaitu yang pertama, cinta tanah air. Kesadaran bernegara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada cinta terhadap tanah air. Kita seharusnya bisa lebih meningkatkan cinta terhadap tanah air, karena dengan begitu akan semakin besar kesadaran kita tentang berbangsa dan bernegara. Nah, cara mewujudkannya yaitu seperti ada di slide, yaitu dengan cara mengetahui sejarah negara kita dan melestarikan budaya-budaya yang ada
Yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa, yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Nah, kita dapat mewujudkannya dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang ketiga adalah Pancasila. Seperti yang kita ketahui, Pancasila adalah ideologi kita, warisan dan hasil perjuangan dari para pahlawan yang sungguh luar biasa. Pancasila bukan hanya sekedar teori saja, tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia, yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lainnya. Nilai Pancasila inilah yang dapat mematangkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan. Yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, untuk kali ini contoh nyatanya seperti sekarang ini, yaitu perhelatan SEA Games. Para atlet bekerja keras untuk mengharumkan nama negara, walaupun mereka harus merelakan untuk mengorbankan waktunya untuk bekerja. Lalu yang terakhir adalah memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, dan bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Dengan menerapkan nilai-nilai bela negara ini, tentunya akan semakin memperkokoh persatuan kita dan memajukan bangsa kita, dan mungkin juga dapat meningkatkan pandangan positif dunia luar terhadap Indonesia. Kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan cara seperti yang ada di bawah ini. Siskambling membantu korban bencana alam, menjaga kebersihan, mencegah bahaya narkoba, mencegah perkelahian, cinta produksi dalam negeri, melestarikan budaya Indonesia, tampil sebagai bangsa yang berprestasi. Tentunya kalian sebagai seorang pelajar, hal yang paling penting yaitu lebih meningkatkan prestasi, lebih banyak meningkatkan prestasi lagi. Nasionalisme dalam arti luas yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Ada yang mendefinisikan nasionalisme sebagai berikut. Sesuatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan individu tertinggi harus diserahkan pada negara. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Yang pertama, mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Dan yang terakhir, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Selain itu, ada 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. 4 hal itu adalah: yang pertama adalah sukuisme atau menganggap suku bangsa sendiri paling baik. Lalu chauvinisme, menganggap bangsa sendiri paling unggul. Lalu ada ekstremisme, yaitu sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara. Yang keempat adalah provinsialisme atau sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Nah, 4 hal inilah yang harus kalian hindari ya, agar tidak terjadi perpecahan di antara sesama bangsa Indonesia. Sikap patriotisme adalah sikap sudi berkorban segala-galanya, termasuk nyawa sekalipun, untuk mempertahankan kejayaan negara. Untuk ciri-cirinya adalah: yang pertama, cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi, berjiwa pembaharu, dan tidak kenal menyerah dan putus asa. Nah, itu tadi pemaparan tentang kesadaran berbangsa dan bernegara yang bisa Bapak sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat. Bapak tutup. Bila itu pikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
itulah tadi pemaparan materi dari Bapak. Semoga apa yang Bapak sampaikan pada materi kesadaran dan kebangsaan, kesadaran berbangsa dan bernegara ini bisa memberikan inspirasi buat kalian, bisa memberikan motivasi buat kalian sebagai seorang pelajar. Hal yang paling penting yaitu bagaimana cara kalian belajar dengan baik dan memberikan prestasi sebaik-baiknya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan, anak-anakku. Bapak berharap setelah kalian menjadi siswa SMK Negeri 1 Ragung, kalian bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila topik wedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.